Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ainun Najib, mahasiswa kampus IAIN Kebumen, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Syariah, Suludin dan Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan terkait profil company stasiun televisi. Stasiun televisi yang bernama Progressive TV. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Nama stasiunnya Progressive TV. Kemudian lanjut, ada logo produksi. Di sini bisa teman-teman lihat bagaimana logo stasiun TV-nya seperti ini. Kemudian makna logonya, yang pertama bentuk televisi. Di sini berbentuk kotak, kemudian ada antenanya di atas, menunjukkan sebagai gambar televisi karena Progressive TV adalah stasiun televisi. Kemudian tulisan PTV menunjukkan singkatan dari Progressive TV. Kemudian background peta menjelaskan bahwa Progressive TV sebagai stasiun televisi yang meluas, artinya tidak hanya dalam lingkup lokal saja. Tulisan Progressive TV berarti media untuk acara dengan satu hal yang baru sesuai dengan apa yang diinginkan khalayak. Progresif dapat diartikan sebagai suatu perkembangan jika penonton menyaksikan program Progressive TV akan menambah pengetahuan dalam suatu bidang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Jadi itu tadi terkait makna logo Progressive TV. Kemudian lanjut, visi dan misi. Progressive TV sendiri memiliki visi dan misi. Untuk visi, menjadikan Progressive TV sebagai media informasi yang memberikan hiburan, inspiratif, dan edukatif. Sedangkan misinya yaitu menghadirkan program siaran yang mampu memberikan edukasi positif dan menghibur masyarakat, menjadi media massa yang mampu meningkatkan kemampuan lokal dan regional, menjadikan program yang berkontribusi kepada masyarakat Kebumen dan Indonesia pada umumnya. Stasiun menjadi stasiun televisi terkemuka dengan tayangan yang bernuansa hiburan, religi, dan edukatif, menghadirkan acara yang dapat menarik dan mengembangkan bakat-bakat terbaik masyarakat dalam berbagai bidang, menghasilkan keuntungan yang optimal agar A. Perusahaan makin tumbuh dan berkembang, kesejahteraan dan profesionalisme karyawan dapat ditingkatkan, berperan secara aktif di dalam arus utama atau mainstream kehidupan sosial masyarakat, sehingga Progressive TV memiliki keunggulan kompetitif berkesinambungan. Kemudian di sini ada slogan, bahwa slogan Progressive TV yaitu teman sejati. Televisi bisa disebut salah satu sarana dan media massa untuk diperlukan di tengah-tengah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan. Banyaknya stasiun televisi yang sudah ada, kami terinspirasi mendirikan Progressive TV dengan tampilan yang lebih baik kepada khalayak. Salah satu yang membuat kami lebih menarik adalah slogan. Membentuk brand image masyarakat agar lebih menarik. Progressive TV berusaha menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat dalam memperoleh informasi bermanfaat dan memberikan citra baik bagi khalayak. Kata teman sejati akan dipresentasikan dalam tayangan dan program Progressive TV. Struktur kerja. Di sini bisa dilihat bagian daripada struktur tim kerja. Pertama ada CEO,
Ini adalah struktur paling atas, kemudian di bawahnya ada departemen-departemen. Yang pertama ada departemen program, kemudian ada departemen penjualan dan pemasaran, ada lagi departemen administrasi dan keuangan, ada lagi HRD, dan yang terakhir ada direktur. Di sini untuk CEO bisa dilihat teman-teman, struktur tim kerja: CEO, departemen program, departemen penjualan dan pemasaran, departemen administrasi, HRD, dan direktur. CEO di sini adalah jabatan tertinggi perusahaan, masuk dalam progresif TV yang memiliki peran mengawasi dan menjalankan visi misi perusahaan agar lebih baik. Jadi CEO ini adalah posisi jabatan tertinggi yang kemudian bertugas untuk mengawasi dan menjalankan visi misi perusahaan agar lebih baik. Dan ini bisa dibaca secara detail tugas dan fungsi CEO, menentukan visi misi perusahaan, kemudian bertugas berwenang mengambil keputusan. CEO memiliki tanggung jawab untuk mengawasi anggaran perusahaan agar selalu tersedia dan berwenang untuk merekrut dan mempertahankan karyawan, menetapkan arah strategis perusahaan, membuat keputusan besar, yang terakhir memimpin perusahaan, menetapkan tujuan pendapatan dan produktivitas, mewakili citra publik perusahaan, meninjau sekaligus menganalisis perubahan ekonomi dan industri sebuah perusahaan. Di sini ada departemen program, tugas fungsi, bertanggung jawab atas seluruh aktivitas operasional, kemudian produksi dan membeli akuisisi program, kemudian menyusun jadwal, memproduksi layanan publik, promosi setelah produksi iklan, produksi dan akuisisi program-program lainnya untuk memuaskan ketertarikan publik, dan yang terakhir menciptakan keuntungan bagi pemilik. Nah, jadi departemen program ini adalah posisi tugas yang bertanggung jawab secara umum aktivitas operasional di dalam perusahaan, mulai dari produksi, membeli program, kemudian menyusun jadwal penayangan program, produksi layanan publik, akuisisi program-program, juga menciptakan keuntungan bagi pemilik media penyiar. Kemudian departemen penjualan dan pemasaran, di sini tugas dan fungsi yang pertama bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemasaran, persiapkan anggaran, merencanakan dan persiapkan iklan dan materi promosi, membantu dengan anggaran pembangunan tahunan, memeriksa layout dan naskah iklan, mengkoordinasi kegiatan departemen, mempersiapkan dan menegosiasi kontrak iklan dan penjualan, mengidentifikasi dan mengembangkan kontak untuk kampanye promosi, mengumpulkan dan mengatur informasi untuk merencanakan kampanye iklan, bekerjasama dengan kepala departemen atau staf untuk mendiskusikan topik seperti kontrak, pemilihan media iklan atau produk yang akan diiklankan, bekerjasama dengan klien untuk memberikan saran pemasaran atau teknisi. Jadi di sini tugas dan fungsi departemen penjualan dan pemasaran itu banyak yang tadi saya bacakan. Untuk secara umum bahwa tugas departemen penjualan ya bertanggung jawab dalam hal seluruh aktivitas pemasaran dalam perusahaan, dalam hal ini promosi dan juga ataupun pengiklanan. Kemudian ada departemen administrasi dan keuangan. Tugas departemen ini yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan administrasi dalam perusahaan, kemudian mengatur arus keuangan dalam perusahaan, membuat laporan keuangan, mengetahui besaran jumlah kredit yang dilakukan perusahaan. Tujuannya adalah agar membayar hutang sebelum jatuh tempo, menentukan
return of investment, laba atas investasi dari uang yang telah dihabiskan, melakukan pencatatan. Jadi karena ini adalah Departemen Administrasi Keuangan, jadi bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Jadi tugasnya yaitu bertanggung jawab seputar pengelolaan keuangan dalam sebuah perusahaan, mengatur arus keuangan sampai kemudian membuat laporan dan juga sampai mengetahui besaran jumlah kredit ketika memang perusahaan itu memiliki hutang belum jatuh tempo. Juga melakukan pencatatan. Ini tidak lagi asing bahwa departemen ini ya harus melakukan pencatatan karena ini soal hal yang sifat sensitif keuangan, jadi harus memiliki catatan. Kemudian HRD atau Human Resource Development, tugas dan fungsi berperan merekrut, merencanakan pengarahan dalam fungsi administrasi perusahaan, memberikan orientasi yang intensif kepada karyawan, menciptakan memelihara kondisi dan suasana kerja, menciptakan kegiatan yang dapat membantu untuk mengenal karyawan baik dari segi pribadi maupun profesional, berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk secara umum bahwa HRD ini yang kaitannya dengan karyawan atau bisa dikatakan koordinator karyawan, bahwa HRD ini tugas dan fungsi yaitu berperan dalam perekrutan, perencanaan dan pengarahan dalam fungsi administrasi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya memberikan orientasi yang intensif pada karyawan. Secara umum bahwa tugas HRD di sini adalah berperan dalam perekrutan, dalam hal ini yaitu karyawan, kemudian perencanaan dan pengarahan dalam fungsi administrasi perusahaan. Secara umum ini lebih ke pengkondisian karyawan dan pengarahan karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu ada redaktur. Tugas dan fungsi redaktur yaitu berperan dan bertanggung jawab atas aktivitas dalam pemberitaan di media, bertanggung jawab terhadap isi redaksi, kemudian memimpin rapat redaksi, memberikan arahan kepada semua tim redaksi, menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan, mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan isi TV dan website, bertanggung jawab terhadap pihak lain yang karena merasa dirugikan atau pemberitaan yang telah dimuat sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum dan mengugat ke pengadilan. Nah, redaktur di sini adalah tidak lain bertugas terkait dengan aktivitas redaksi, yaitu peliputan, dari mulai pemberitaan, kemudian bertanggung jawab isi redaksinya, kualitas tayangan, produk tayangan baik di TV maupun website, kemudian memimpin rapat, memberikan arahan kepada semua tim, termasuk yang menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto sebelum ditayangkan dalam TV maupun website. Kemudian koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Secara umum memang redaktur ini ya memiliki tugas aktivitas redaksi pemberitaan ataupun peliputan baik di dalam televisi maupun website. Kita lanjut ke bagian budgeting atau anggaran. Di sini Progressive TV memiliki anggaran praproduksi, artinya sebelum pelaksanaan. Ini adalah anggaran
yang ditetapkan oleh Progressive TV. Yang pertama ada kamera atau lensa sebanyak 5 unit seharga 6 juta rupiah, jumlahnya 30 juta. Kemudian ada silinder, glide cam dan juga tripod, jumlah 5 unit, harga 1.500.000, jumlah 7.500.000 rupiah. Yang ketiga ada audio recorder dan juga clip on, jumlah 5 unit seharga 1 juta, jumlah 5 juta. Kemudian LED lighting berjumlah 3 unit, harga 2 juta, jumlah 6 juta. Ada lagi transportasi 1 unit seharga 60.000, jumlah 60.000. Transportasi di sini adalah bukan kendaraan ya, artinya transport untuk berkendara gitu. Gaji pegawai jumlah 20, besaran 1.500.000 rupiah, jumlah 30 juta. Sewa gedung 1 unit 50.000, ini hitungan 1 hari ya, jumlah 50.000, jumlah total 78.610.000 rupiah. Nah, itu jadi anggaran atau budgeting dari praproduksi yang dibutuhkan oleh Progressive TV. Kemudian di sini ada segmentase di sini pasar memiliki sifat yang beragam heterogen, sehingga untuk menyederhanakan keberagaman tersebut dilakukan kegiatan yang membagi-bagi pasar agar menjadi satuan yang seragam atau homogen. Segmentasi adalah kegiatan bagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar. Segmen pasar yang bersifat homogen, artinya segmentasi di sini yang dimaksud dalam pengertian adalah suatu penyederhanaan dari bagian-bagian yang bersifat banyak jenis yang bersifat aneka ragam, kemudian disederhanakan menjadi satu seragam atau satu warna, satu jenis, satu segmen yang kemudian bersifat homogen dalam wilayah pasar. Kemudian ada targeting. Berdasarkan segmen yang ada, Progressive TV memilih Jawa Tengah sebagai pasar sasaran dengan pengelompokan berdasarkan wilayah-wilayah eks-karesidenan. Secara lebih khusus, Progressive TV membidik audiens di daerah Jawa Tengah dengan rentan usia 20-49 tahun, terdiri dari atas pria dan wanita dengan kelas sosial ekonomi menengah ke atas yang memiliki kebiasaan menonton televisi, serta ketertarikan mengenai perkembangan berita lokal. Kegiatan memilih segmen mana yang akan dilayani dengan berbagai pertimbangan, salah satunya seperti sumber daya yang dimiliki perusahaan dan keadaan persaingan yang ada. Pada rentan usia yang telah ditentukan sebagai targeting, di Kebumen memiliki daya yang cukup tinggi dalam hal menonton, terlebih Progressive TV menyajikan informasi yang dibutuhkan mereka. Artinya targeting di sini bahwa audiens Progressive TV secara umum yaitu Jawa Tengah, tapi lebih dikuatkan pada masyarakat lokal di Kebumen. Tapi bukan kemudian Progressive TV hanya berorientasi ataupun dijadikan stasiun televisi lokal atau regional.
Tapi Progressive TV ini memiliki harapan untuk menjadi televisi nasional. Positioning adalah tindakan merancang, menawarkan dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Nah, Progressive TV di sini memiliki slogan teman sejati, bahwa positioning atau posisi Progressive TV di sini ingin menjadikan Progressive TV sebagai media yang kemudian bisa selalu menemani masyarakat, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan tayangan-tayangan inspiratif, edukatif, dan juga menghibur bagi masyarakat Jawa Tengah, khususnya Kebumen, bahkan seluruh Indonesia. Selanjutnya di sini ada program-program siaran yang ada di acara Progressive TV. Yang pertama kategori program informatif, ada hard news, news morning, news evening, juga berita terkini. Untuk yang soft news ada Salam Cerdas, Explore Kebumen, Religi News, dan Indonesia Primadona. Ada lagi untuk program hiburan ada Sinema, Ketawain Aja, dan The Star. Ada bersama dan film. Di sini sama Indonesia. Kemudian Guncang Melodi dan Tonight for You. Format program dan pembagian waktu siaran. Di sini ada jam tayang dan juga nama programnya. This Morning, jam tayang mulai pukul 5 sampai 6 pagi. Indonesia Primadona mulai jam 6 pagi sampai jam setengah 9. Ketawain Aja mulai jam setengah 9 sampai jam 10 dan seterusnya. Di sini bisa dibaca. Jadi di sini jelas ya format program dan pembagian waktu dan nama program dan juga jam tayang sudah jelas. Ini nama program-program yang ada di Progressive TV dan juga jam tayangnya. Kategori program, nama program, jam tayang, dan juga target audiens. Contoh di sini ada program informatif, hard news, nama programnya News Morning, menayangkan berita teraktual dan terpercaya saat pagi hari pukul 5 sampai 6 pagi pada audiens sebelum mereka beraktivitas. Target bagi masyarakat laki-laki yang menyukai berita ini di waktu pagi. Jenis kelamin laki-laki, usia 18 sampai 45, pekerjaan guru, pekerja kantoran, dan pekerja bangunan sebelum mereka berangkat aktivitas. Nah, artinya di sini bahwa setiap program yang ada di Progressive TV itu sudah selain memiliki jam tayang juga memiliki targeting atau target audience, bahwa kemudian setiap acara program Progressive TV itu ada sasaran utamanya. Contohnya ini News Morning, target audiensnya yaitu laki-laki umur 18 sampai 45 tahun, pekerjaan guru, pekerjaan kantoran, dan pekerja bangunan sebelum berangkat
kerja. Artinya tidak menutup kemungkinan juga di luar target audiens ini juga sangat kemungkinan untuk menonton ataupun melihat tayangan News Morning ini. Ini hanya sebagai target audiens utama. Saya lanjut ke pembelian program. Tentuan akuisisi program yang akan dibeli merupakan salah satu program di PT Net Visi Media TPK, yakni program Ini Talkshow dengan menggunakan tingkat penjualan sebesar 80%. Biaya pembelian program adalah 20% dari pendapatan. Jika sudah diakuisisi oleh Progresif TV, maka nama programnya menjadi Gunjang Melodi dengan perhitungan potensi pendapatan program terlampir. Program tersebut mempunyai 100 episode, ditayangkan pada jam prime time, iklan prime time $350 per 30 detik dengan jumlah slot iklan 15 menit. Dapat ditayangkan 5 kali seminggu, tapi diperlukan pembayaran airtime sebesar $10.000 per episode. Nah, bahwa Progresif TV di sini memiliki rencana pembelian program, yaitu kepada salah satu program di PT Net Visi Media, yaitu program Ini Talkshow dengan pembelian program 20% dari pendapatan, dan Ini Talkshow memiliki tingkat penjualan sebesar 80%. Ini tergolong sangat tinggi. Dan nanti setelah diakuisisi oleh Progresif TV, nama programnya berubah menjadi Gunjang Melodi. Itu Talkshow merupakan produksi Net TV atau acara yang dikemas dengan suasana santai. Saya kira teman-teman juga sudah familiar dengan acara Ini Talkshow yang berada di stasiun Net TV. Jadi tidak perlu saya menjelaskan panjang lebar. Kemudian kategori dan yang program-program Progresif TV. Target audiens, target pasar adalah bagian dari segmen-segmen yang ada di yang telah diidentifikasikan melalui kegiatan segmentasi. Artinya target audiens di sini adalah penyesuaian terhadap program acara yang ada di TV, itu akan juga menentukan target audiens. Semisal program acara komedi itu pasti target audiensnya ya yang suka dengan hiburan ataupun komedi. Begitupun dengan program acara kategori berita, itu pasti target audiensnya diberikan kepada orang-orang dan juga batasan-batasan usia yang kemungkinan tertarik dengan program acara berita gitu. Jam tayang Progresif TV, kemudian strategi dan kebijakan. Progresif TV menerapkan strategi penghematan dengan perusahaan tidak melakukan ekspansi kegiatan operasional, tapi lebih mengoptimalkan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Ini adalah strategi kebijakan Progresif TV. Kemudian Progresif TV memiliki lokasi terletak di Jalan Tentara Pelajar nomor 55B, Kecamatan Bumen, Jawa Tengah. Tujuan Progresif TV tercantum dalam visi misi, menjadikan media informasi yang menghibur, inspiratif, dan edukatif. Manfaat adanya Progresif TV bagi masyarakat adalah untuk konsumsi media yang terpercaya, aktual, terkini, dan mengedukasi.
Itu adalah manfaat adanya Progresif TV. Kemudian pelaksanaan produksi di sini adalah perhitungan prediksi harga jual slot iklan $350, iklan 30 detik kali 30, pendapatan kotor $50.500, komisi biro iklan kali 0,85, pendapatan bersih $8.925, tingkat penjualan kali 0,80, net atau jumlah $7.140. Kemudian potensi pendapatan per episode net $7.140. Pembelian program per episode 20% dari pendapatan kali 0,80, harga program per episode $5.712, jumlah episode 100, jadi dikali 100, harga program 100 episode dalam waktu 20 minggu sejumlah $571.200. Nah, menurut perhitungan Prince Stair Michael Cavitt, tingkat persentase itu adalah 25% dari potensi pendapatan. Dengan demikian, harga yang dapat dibayarkan untuk membeli program A di atas adalah $7.140 kali 0,25 yang berjumlah $1.785. Nah, ini adalah jumlah yang harus dibayar oleh Progresif TV untuk pembelian program yang ada di Net TV. Kemudian di sini ada pemasukan iklan 15 menit kali jumlah per episode kali jumlah episode, 15 menit kali 5.712 per episode kali 5 jumlah episode, sama dengan $428.400. Untuk pengeluaran biaya produksi per minggu $5.712 kali 5 menjadi $28.560. Biaya airtime 5 kali $10.000 sejumlah $50.000. Total pengeluaran $78.560. Keuntungan per minggu adalah sejumlah $349.840. Untuk keuntungan selama 20 minggu berjumlah $6.996.800. Demikian harga program yang ditawarkan pihak distributor sebesar $571.000 akan Progresif TV beli. Jadi yang harus dibayar dan yang akan dibeli oleh Progresif TV itu jumlah $571.000. Mengingat potensi pendapatan pembelian program tersebut senilai $6.996.800 dan cukup besar untuk Progresif TV. Jadi jumlah biaya pembelian $571.000 untuk potensi pendapatan program sebesar $6.996.800. Kemudian promosi program unggulan. Sistem promosi yang dilakukan stasiun Progresif TV berupa penayangan audiovisual informasi, promosi berupa kilas pandang berbagai jenis acara, film, talkshow, dan acara, di mana dalam satu program acara film tersebut alur cerita, inti cerita dirangkai dan disusun sedemikian rupa menjadi sebuah informasi yang akan dilihat oleh pemirsa. Nah, jadi promosi program unggulan yang ada di Progresif TV nanti akan ditayangkan dalam sebuah audio visual berupa kilas pandang
baik itu jenis acara, film, talk show, dan yang lain itu akan disusun ataupun didesain sedemikian rupa untuk menjadi informasi yang akan dilihat oleh pemirsa. Lanjut. Di sini ada contoh promosi program acara dalam Salam Cerdas, tentang tips-tips kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari seperti berkebun mini domestik sehingga mereka manfaat bagi audiens. Target adalah penonton anak-anak, bimbingan orang tua, remaja, dan dewasa. Ditayangkan pukul 13 atau jam 1 siang sampai jam setengah 3 dengan narasumber menarik dan terpercaya. Target perempuan usia 10 sampai 45 tahun, pelajar setelah pulang sekolah, dan ibu rumah tangga. Jadi salah satu promosi program acara yaitu Salam Cerdas, yang mana di sini memiliki target anak-anak dan kaum perempuan. Nah, promosi program ini nanti ditayangkan pada pukul 1 sampai jam setengah 3 siang gitu. Alhamdulillah sudah selesai, saya kira cukup. Apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi teman sejati.